Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Mengingat kondisi COVID sekarang ini sudah semakin ramai lagi, mudah-mudahan semua segera berakhir. Baiklah, pada 7 pertemuan yang lalu, dari mulai pertemuan pertama sampai ke-6 dan yang terakhir pertemuan KP di minggu ke-7, kita sudah membahas eh, teori atau pembahasan terkait sastra bandingan atau comparative literature. Kita sudah membahas tentang American School, kemudian French School. Nah, sekali lagi bahwa apa yang kita bahas itu adalah sebuah metode, teori atau metode yang merupakan sebuah cara. Di sana ada beberapa aturan-aturan gitu ya. Di madhab Prancis itu seperti apa, kemudian di madhab Amerika itu seperti apa. Ada beberapa konsep ya. Di madhab Prancis itu ada influence dan lain-lain, sementara di madhab Amerika itu ada parallelism, kemudian ada intertekstualism gitu ya. Nah, melihat dari jawaban-jawaban kalian di baik itu kuis maupun ujian tengah semester kemarin, saya anggap kalian sudah paham, sudah membaca minimal gitu ya, karena pertanyaan saya itu apa yang ada di buku PDF ataupun yang ada di video-video sebelumnya. Kalian sudah sudah membaca dan sudah paham tentang hal itu. Nah, sebelum kita mempraktekkan analisis karya sastra bandingan, kita akan membahas atau melihat bagaimana sih sebuah hasil penelitian yang sudah dalam bentuk artikel jurnal yang membahas karya sastra bandingan. Nah, sebelum itu saya akan memberikan ulasan sederhana atau menarik benang merah sederhana bahwa bagaimana sih karya sastra bandingan itu, atau bagaimana sih penelitian sastra bandingan itu. Jadi comparative literature itu secara sederhananya, bukan untuk menyederhanakan gitu ya. Secara sederhananya dalam perspektif yang mudah itu seperti ini. Kita menganalisis 2 atau lebih karya sastra. Gitu ya. Dengan teori tertentu. Let's say teorinya adalah feminism atau Marxism misalnya. Dua-duanya kita analisis. Kemudian setelah dianalisis kedua-duanya, kemudian kita bandingkan. Apa misalnya kita menggunakan teori Marxism. Misalnya ya, kalian akan menyoroti komoditas. Bagaimana kelompok bukan etnis ya, kelompok tertentu dari golongan tertentu, let's say proletar gitu ya, dikondisikan sedemikian rupa menjadi sebuah komoditi oleh kaum bourgeois gitu ya, di dalam karya A. Nah, kemudian di dalam karya yang B juga kalian membahas hal itu gitu ya. Nah, kemudian dua hasil analisis tersebut kalian bandingkan. Nah, hasil perbandingannya yaitu kalian ulas gitu ya. Bagaimana di A, bagaimana di B gitu ya. Apakah ada persamaan? Apakah ada perbedaan? Oh, ternyata jauh berbeda sama sekali. Ternyata caranya yang berbeda. Oh, tapi misalnya hasil temuan kalian, oh ternyata walaupun cara apapun itu yang dilakukan, entah itu menggunakan hegemoni atau menggunakan pemaksaan, oppression, ternyata sama saja bahwa pada hakikatnya di karya manapun, misalnya dari kedua karya tersebut, itu yang terjadi adalah commodification, membuat seseorang atau sebuah kelompok tertentu menjadi sebuah komoditas. Itu secara sederhananya seperti itu. Nah, marilah kita melihat salah satu dari kumpulan artikel tentang karya sastra bandingan ini sebagai bahan pijakan atau sebagai gambaran supaya kita tidak meraba-raba bagaimana sih cara melakukan penelitiannya, bagaimana sih kita menuliskannya, begitu ya.
tata cara penulisan dan lain-lain itu sangat bervariatif gitu ya. Bisa itu per tema misalnya. Jadi taruhlah misalnya kalian akan membandingkan cerita mitologi gitu ya, mitos gitu. Cerita mitos Sangkuriang dari tanah Sunda misalnya. Ini kita konteksnya madhab Amerika saja gitu ya, yang tidak terikat binary opposition gitu ya, binary studies. Sangkuriang dari mitologi Sunda, yaitu asal mula Tangkuban Perahu dan Oedipus Rex gitu ya, salah satu drama gitu ya. Oke, di sana kan ada intinya itu bagaimana seorang anak itu akhirnya menikahi ibunya sendiri gitu ya. Oedipus Rex itu, jadi kalau dalam psikologis itu ada namanya Oedipus Complex, sebuah disorder itu dari legenda itu. Kita bandingkan hal itu. Kalian bisa membandingkan satu persatu dulu, dianalisis sampai hasilnya. Misalnya, Sangkuriang bagaimana kalian analisis menggunakan teori apa gitu ya. Bisa saja analisisnya menggunakan teori psikologi, misalnya Oedipus Complex gitu ya. Oedipus disorder gitu. Seperti apa hasilnya, kemudian yang satu lagi yang di Oedipus Rex, kemudian kalian analisis hasilnya seperti apa, kemudian kalian bandingkan. Atau kalian bisa dibandingkan langsung gitu ya. Kalian jadi berangkat dari teorinya gitu ya. Misalnya symptoms yang ada di jangan penyebabnya gitu ya. Penyebab adanya Oedipus kompleks misalnya yang ada di Sangkuriang itu seperti apa? Kemudian masih dalam subjudul yang sama, di dalam Oedipus Rex seperti apa? Kemudian simptom dalam Sangkuriang seperti apa? Dalam itu seperti apa? Nah, itu juga bisa. Nah, tapi itu semua masih abstrak karena saya menceritakannya dalam secara oral gitu ya. Nah, mari kita lihat salah satu analisis, hasil analisis maksud saya yang ditulis oleh Lisabona Rahman. Beliau itu menganalisis dua karya. Yang pertama adalah karya yang ditulis oleh Ayu Utami dan yang kedua yang ditulis oleh Erika Jong. Oke. Judulnya adalah Tragedi Buah Apel, Seks dalam karya Ayu Utami dan Erika Jong. Dari judulnya kita bisa tahu nih, seseorang itu, si yang bernama Lisabona Rahman, she is going to analyze sex in two literary works. Seks dalam bagaimana sih perspektif? Oke, bagaimana sih seks itu dipandang dalam karyanya Ayu Utami seperti apa dan karyanya Erika Jong seperti apa? Kita lihat di halaman 33. Oke. Kalian juga bisa memiliki PDF ini ya. Ini bisa di-share ini via G Drive bisa. Tadi halaman 33. Oke. Tragedi Buah Apel. Seks dalam karya Ayu Utami dan Erika Jong. Seperti ini pembahasannya. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Oke. Di sini cara Lisabona menyampaikan artikelnya. Pertama biasa ada backgroundnya, ya. Hanya tidak ditulis subjudul background gitu ya. Tidak. Dia menulis background terkait penelitiannya. Dia berbicara tentang fear of flying dan saman gitu ya. Oke. Diakhiri dengan tesis statement. Di sini bukan saja persoalan apa yang dituliskan berkaitan dengan seks dan seksualitas, tapi bagaimana kedua hal itu ditampilkan kembali dalam karya sastra. Ini tesis statementnya dia adalah bahwa dia akan mengungkapkan bagaimana how sex is revealed, how sex is depicted within two literary works. Dan tentunya oleh siapa? Siapa yang mengungkapkannya? Karena kuasa menamai tidak terbagi secara merata dalam sebuah masyarakat. Mungkin tema seks hampir tidak pernah absen dari topik pembicaraan sehari-hari masyarakat. Akan tetapi ketika dimunculkan dalam sastra, ia memasuki sebuah ruang pertentangan antara kebebasan ekspresi pengarang dan tuntutan peran pengarang sebagai panutan.
Kemudian setelah background, dia mengulas sedikit atau ada ulasan terkait cerita Saman itu seperti apa. Saman itu salah satu novel karyanya Ayu Utami, gitu ya. Kemudian ada Fear of Flying, kayaknya Erika Yong. Dia sedikit menceritakan apa itu namanya, sinopsisnya. Oke. Dan ini. Oke. Itu 37. Nah, ini sinopsisnya sampai di sini ya. Oke. Tadi Fear of Flying, kemudian Saman. Nah, kemudian dia menganalisis di subchapter berikutnya, di subjudul berikutnya adalah tantangan atas stereotipe percintaan heteroseksual. Dia tidak membahas satu persatu, akan tetapi per tema. Tema pertama yang dia analisis di sini adalah tantangan atas stereotip percintaan heteroseksual. Oke, baik di dalam Saman maupun di dalam Fear of Flying. Mohon maaf tadi ada yang blank itu apa namanya, tidak berpengaruh ya, karena ini terakhir 36, kemudian setelah blanknya itu 37. Jadi tidak ada yang hilang di buku kalau kalian melihat lagi nanti membaca secara utuh gitu ya. Nah, di sini tantangan atas stereotipe percintaan heteroseksual. Dia mencari bukti-bukti ataupun data-data dan menganalisis baik di dalam Saman pertama kali, kemudian di dalam Fear of Flying di paragraf berikutnya. Berikut kutipan-kutipannya dan paraphrasing dan analisisnya. Begitu. Oke, ini masih berkaitan tentang stereotipe. Kemudian pengenalan terhadap tubuh dan seksualitas. Ini poin yang kedua yang dianalisis, yang dia bandingkan. Di dalam Saman bagaimana pengenalan terhadap tubuh, ya. And then di dalam Fear of Flying bagaimana pengenalan terhadap tubuh itu diungkapkan, digambarkan. How? Begitu. Seperti biasa, kemudian di kutipannya seperti apa, bukti-bukti di dalam Saman seperti apa, di dalam Fear of Flying seperti apa. Nah, kemudian seks di ruang publik dan lain sebagainya. Di Saman seperti apa? Ini jauh lebih itu ya, karena dia melibatkan pandangan para tokoh. Di Fear of Flying seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian dan subchapter berikutnya, dan diakhiri dengan kesimpulan. Dia kesimpulannya juga masih membandingkan gitu ya. Meskipun jarak waktu antara terbitnya Fear of Flying dan Saman tepat hampir satu generasi, pun ada perbedaan konteks budaya gitu ya. Menarik untuk melihat bahwa kreativitas kedua pengarang ini mendapat tanggapan yang hampir serupa. Kayak Erika Yong dan perempuan dan perjuangan perempuan bisa jadi telah mengilhami Ayu Utami dan generasinya. Oke, akan tetapi, nah ini misalnya, ini ada beberapa kesamaan, ada yang serupa gitu ya. Mungkin saja gitu ya, karena ini kita berbicara mazhab Amerika, tidak harus ada bukti otentik. Oke, kemudian dalam Fear of Flying permasalahan perempuan yang diangkat berisar pada masalah apa, Pak? Walaupun serupa pasti ada bedanya. Bedanya di mana gitu ya, dan lain sebagainya. Ini kesimpulannya seperti itu. Oke, saya sampaikan sampai di sini dulu pembahasan terkait komparatif literatur atau contoh artikel itu dari mulai awal. Tadi saya kasih sederhananya seperti apa sih penelitiannya, begini tadi ya sudah saya bahas di awal. Kemudian contohnya seperti apa dari mulai backgroundnya, kemudian masuk, kebetulan ini yang analisisnya per tema gitu ya. Temanya tentang apa?
Oke, kalau misalnya let's say kalian bikin penelitian yang sederhana deh, pakai objektif atau pakai new criticism gitu ya. Kalian bahas karakter gitu ya. Dua kali karakter and characterization. Main characters di novel A, main characters di novel B. Main characters di film A atau main characters di film B misalnya. Itu juga bisa. Oke, jadi apapun teorinya bisa digunakan atau dikawinkan dengan karya sastra bandingan atau comparative literature. Baiklah, sampai di sini dulu karena durasinya sudah cukup lama, 15 menit itu mendengarkan ocehan saya kalian mungkin sudah ngantuk. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.